Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan farmakologi. Pak Agus akan menjelaskan terkait dengan obat-obatan ya, anti fungi atau anti jamur, dimana ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fungi atau jamur ya, bisa penyakit kulit ya, contohnya penyakit kulit ya, terus ada lagi pada anak kecil itu ada stomatitis ya, stomatitis yang pada orang awam disebut dengan sariawan ya, sariawan. Nah, ada keputihan kalau ini lidah itu ada warna-warna putih di sini ya, warna putih itu, dan juga ada luka-luka di, baik itu di gusi ya, sini di gusi ada luka-luka di sini. Nah, itu disebut dengan bisa juga karena jamur ya, fungi. Anti fungi ini contohnya sistemik, ini injeksi ya, amphotericin, grisofulvin ya, ini tablet ya, yang injeksi ini amphotericin. Ketoconazole ini bisa tablet, bisa juga ada salep ya, model salep ya, model salep, ketoconazole salep namanya ya, seperti itu. Nah, ketoconazole salep. Selanjutnya penggunaan membutuhkan keahlian khusus, hati-hati pemberian ini karena anti jamur itu mengakibatkan ini ya, gangguan sistemik juga ya, gangguan fungsi hati dan fungsi ginjal ya, dan fungsi ginjal. Ini hati-hati pada penggunaan antifungi sistemik. Lanjut, ini dokternya dokter kulit kelamin ya biasanya, dan dokter kulit. Nystatin. Nah, nystatin ini biasa diberikan pada bayi ya, pada bayi. Ini contoh obatnya adalah kandistatin ya, kandistatin. Kandistatin ini sering digunakan dan dioleskan di mulut ya, di mulut bayi. Kandistatin. Lanjut, antifungi topikal. Ini topikal ini artinya salep ya, untuk lokal. Ini salep biasanya. Untuk salep ini ada antifungi DON. DON itu kepanjangan dari daftar ya, daftar obat esensial ya, esensial natural ya, natural. Jadi daftar obat yang sangat dibutuhkan ya sebagai obat dasar, kombinasi asam benzoat dan asam salisilat. Termasuk salisilat ini untuk bedak ya, untuk bedak salisil biasanya, bedak salisil. Apa saja yang berbentuk salep itu mikonazol, natrium tiosulfat, dan nystatin. Kalau nystatin itu tablet dimasukkan vagina ya, subvagina, subvagina. Natrium tiosulfat cairan 25% ya, botol untuk direndam. Mikonazol itu bisa serbuk, bisa krim ya, serbuk dan krim ya, seperti itu untuk anti fungi ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya, bongkar ada akreditasi ya, gak apa-apa. Kita lanjutkan. Anti protozoa. Nah, tadi ada jamur, kalau ini protozoa ya, protozoa itu semacam bakteri, amuba dan giardiasis ya.
Diloxanid, metronidazol. Contohnya itu penyakit disentri, ya, disentri atau berak darah ya. Nah, berak darah. Diloxanid atau metronidazol. Kalau ini berak darah banyak yang dipakai adalah metronidazol. Ya. Anti malaria. Anti malaria itu ya ada untuk pencegahan ya. Anti malaria biasanya di endemik ya, di suatu daerah endemik malaria, biasanya di Papua yang paling banyak ya malaria. Untuk pencegahan dan pengobatan, untuk pencegahan kita pakai kloroquine ya, tablet. Kalau untuk pengobatan itu kombinasi ya, sulfadoxin, pirimetamin ya, itu anti malaria down yang biasa obat ada di puskesmas ya, anti malaria. Artemeter atau sunat ya, itu injeksinya seperti itu. Terus kombinasi ya, kombinasi ini obat dua jadikan satu ya, ada sunat dan amodiaquin. Kloroquine, quinin, primaquine, nah ini tablet ya, tablet ini untuk yang gawat pada malaria. Gejalanya hipertermi ya, bisa sampai terjadi kejang ya, kejang pada malaria. Kita lanjut antivirus ya. Antivirus ini yang paling terkenal itu herpes ya, karena adanya virus herpes zoster atau varicella zoster ya, bintik-bintik berisi air dan menjalar sesuai saraf panas ya, merusak neurotransmitter dan hilang nyeri dan gatal 3 tahun. Ada nyeri skiatik ya, skiatik. Jadi nyeri kalau ini katakanlah umbilikus ya, terus dia kena di sini, kena herpes, maka nanti akan terasa nyeri ini di sepanjang ini ya, nyeri skiatik namanya, nyeri yang mengikuti jalur saraf ya. Obatnya apa? Anti herpes, aciclovir yang paling terkenal ya. Aciclovir. Antiretrovirus ini termasuk untuk untuk HIV/AIDS ya, lamivudine, stufudine, sidofudine ini untuk HIV/AIDS, NRTI, nucleoside reverse transcription inhibitor. Terus ini ada non-nucleoside reverse transcript inhibitor NRTA ya, ini untuk HIV ya, human immunology virus, autoimmune disease, HIV/AIDS ya. Tuh. Terus lanjut macam-macam protease inhibitor, ini masih untuk HIV/AIDS ya, seperti itu. Ya, ini pasien yang tidak bisa sembuh, rumah paliatif. Anti migrain. Migrain itu nyeri kepala separuh ya. Anti migrain adanya tekanan tidak rata pada tengkuk, meningkatkan tekanan darah ya, vasodilator di tengkuk. Pada obat anti mabuk juga bisa. Obatnya untuk pencegahan itu dihidroergotamin atau propanolol, tapi yang sering ini ya, ini biasanya obatnya antimo ya, antimo, anti mabuk, terkenal itu, mulai saya kecil itu ada, isinya dihidroergotamin. Jadi kalau nyeri kepala itu dikasih dihidroergotamin ya. Pada serangan akut, ini serangan akut migrain ya, migrain itu bisa dipakai kombinasi ergotamin kafein atau ergotamin ya. Nah, ini untuk migrain ya.
migrain. Nyeri kepala separuh, ini kepala gini ya, ini separuhnya. Ini yang kiri atau kanan. Lanjut, anti neoplastik, imunosupresan, dan obat untuk terapi paliatif. Paliatif itu untuk mengurangi gejala ini ya, adik-adik sekalian, mengurangi gejala terapi paliatif itu. Pada pasien yang sudah tidak tertolong, contoh kanker, gangren ya, itu ada terapi paliatif. Terapi pertama adalah hormon dan anti hormon. Ini hormon untuk pasien-pasien yang gangguan menstruasi ya. Contoh spotting itu incrit menstruasinya itu tidak lancar ya. Itu bisa pakai medroksi, progesteron asetat, tamoxifen, atau ini juga pada laki-laki infertil, impoten, di klinik andrologi itu pakai testosteron ya, testosteron, hormon testosteron. Imunosupresan menekan imun supaya tidak keluar, dan ini ya, pada pasien-pasien dengan Stevens-Johnson syndrome atau alergi pada kulit ya, kasih imunosupresan, azathioprin, siklosporin ya. Sitotoksik, obat untuk meracuni sel, sitotoksik itu biasanya untuk kanker ya, CA ya, kanker itu apa aja, asparaginase, bleomycin, busulfan, dakarbasin. Hati-hati, obat ini juga mengandung radioisotop ya, radioisotop itu obat ini bahayanya radiasi ya, ini karena untuk membunuh sel ya, sehingga terapi sitotoksik itu efeknya di tubuh pasien, biasanya istilahnya di kemoterapi ya, di kemoterapi itu efeknya adalah hipertermi ya, terus dehidrasi ya, alopecia, rambutnya brodol ya, rambut itu brodol semuanya. Yang jelas terus anoreksia ya, anoreksia itu nafsu makan menurun ya, anoreksi, enggak kurus pasiennya, harus ada perbaikan nutrisi. Nah, ini masih obat-obat yang bersifat sitotoksik ya, ada daktinomisin, daunorubicin, macam-macam ya, etoposид, fluorouracil, ini yang sering dipakai, fluorouracil ya, dan macam-macam ya, obat-obat untuk meracuni tubuh. Terkenal juga biasanya obat vincristin. Nah, vincristin itu yang paling terkenal. Nah, ini vincristin ini ya, obat-obat anti CA ya, anti kanker, sitotoksik, meracuni sel supaya selnya itu tidak menyebar kemana-mana. Ketika nyeri lama nggak sembuh-sembuh, terapi paliatifnya apa? Ini terapi paliatif, morfin, analgesik narkotik ya, analgesik narkotik. Anti Parkinson, kelainan pada cerebrum lokal otak kecil ya, pada area sensorik motorik ya, pada area motorik. Nah, Parkinson. Anti Parkinson down isinya ini benseracid levodopa. Nah, ini isinya untuk anti Parkinson, trihexyphenidyl ini. Ini hati-hati, ini narkotik ya, narkotik tidak sembarangan orang boleh, ini harus pakai resep dokter ya.
trihexyphenidyl, obat menghilangkan gemetar ya, atau tremor ya, gemetar atau istilahnya apa, tremor ya. Lanjut, nah ini darah, yang mempengaruhi darah, anti anemi. Anemi itu karena HB yang menurun ya, HB menurun, terus oksigen akhirnya juga menurun ya, makanya akhirnya terjadi pingsan ya, pingsan, pusing. Asam folat, zat besi, besi 2 sulfat atau vitamin B12 ya, B12 warnanya merah ya, cyanocobalamin. Terkenal ini cyanocobalamin untuk meningkatkan hemoglobin ya, untuk meningkatkan proses pembentukan hemoglobin ya, sehingga mencegah anemi. Lanjut, obat koagulasi, obat yang mempengaruhi pembekuan, yang bukan darah ya. Berarti kasusnya apa? Perdarahan. Apa Pak Agus? Perdarahan di rumah sakit, HPP contohnya ya, HPP, hemorrhagic postpartum ya, hemorrhagic postpartum, perdarahan setelah melahirkan ya. Karena apa? Karena plasenta itu ada kotiledon ya, kalau ini plasenta gitu ya, ada kotiledonnya gini. Nah ini baru tali pusatnya, ini ke bayi ya, ke bayi. Nah ini kotiledon ini tertinggal kadang-kadang, nah, sehingga plasenta itu tidak bisa mengecil, akhirnya terjadi perdarahan terus. Obatnya vitamin K, Phytomenadion, tapi rasanya di dada itu berat ya kalau minum vitamin K itu. Yang adik-adik yang putri cewek ini biasanya kalau perdarahan menstruasi nggak berhenti dikasih vitamin K ya, Phytomenadion, kuning kecil gitu, tapi rasanya dada kayak sesak gitu ya. Ya, penggunanya harus hati-hati ya. Oke, jadi perdarahan itu diantaranya apa? Hematemesis ya. Kalau itu dia itu muntah darah itu hematemesis namanya, hematemesis. Kalau berak darah melena, kalau kencing hematuri, kalau hidung epistaxis ya, seperti itu, epistaxis ya. Baik, kita lanjutkan. Heparin itu obat untuk mencairkan bekuan darah ya. Ini untuk mencairkan bekuan darah ya, heparin. Ini contoh obatnya ini untuk mencairkan darah ya. Kasusnya apa aja? Bisa jantung koroner ya, jantung koroner, atau juga CVE atau stroke ya. Nah, stroke itu juga bisa diobati dengan heparin, tapi ini namanya kalau stroke itu anti trombolitik ya, anti trombolitik tindakan ini ya, trombolitik. Hati-hati juga pemberiannya, protamin sulfat, warfarin, tapi yang sering dipakai adalah heparin ya. Heparin itu untuk mengecerkan darah. Ini produk darah dan pengganti plasma, nanti Pak Agus bahas di bab transfusi darah ya. Nanti ini penting sekali, terutama yang sering dipakai adalah plasma ya, plasma expander itu. Ini plasma, ini cairan infus ya, infus plasma itu terutama untuk kasus-kasus perdarahan ya. Perdarahan itu banyak menggunakan plasma ya, plasma. Bahan diagnostik ya, kontras. Ini adalah bahan untuk kontras, ini
disuntikkan injeksi sehingga bisa melihat ya, untuk inspeksi ya, inspeksi foto itu bisa dilihat melalui fotonya, itu bisa. Contohnya angiografi itu melihat pembuluh darah, maglum amidotrisoat, biligrafi melihat kandung empedu, histosalpingografi melihat uterus, ovarium ya, uterusnya, terus ini ovariumnya yang gini loh. Nah ini ya, nah ini. Terus mielografi itu melihat sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang yang saya tadi jelaskan, SAB itu ya, spinal anastasi block. Ini macam-macamnya ya, macam-macam obatnya. Tapi hati-hati sekali, ini bisa terjadi alergi ya, alergi dimana terjadi apa, anafilaktik shock ya, anafilaktik shock. Hati-hati itu diperhatikan, jangan sampai terjadi anafilaktik shock. Saluran cerna, nah, ini contohnya urus-urus terkena barium sulfat atau garam Inggris ya. Biasanya digunakan untuk mengeluarkan isi usus ya, barium sulfat ya. Mencret untuk membersihkan pencernaan sebelum foto. Hati-hati mengakibatkan diare ya, seperti itu barium sulfat ini. Ini yang sering disebut dengan garam Inggris ya, jadi diseduh diminumkan. Oke. Nah, ini urografi melihat saluran kemih ya, untuk urografi. Tes fungsi ginjal, tes fungsi hati. Fungsi ginjal itu ya bun ya, kepanjangan dari blood, urea, nitrogen ya. Serum kreatinin. Fungsi hati SGOT, SGPT ya, dan HPSAG. Itu coba dilihat sebagai liver fungsi tes. Tes kulit, tuberkulin tes atau tes mantok untuk TBC ya, disuntikkan secara intrakutan IC, terus dilihat reaksi kulitnya ya, kemerahan atau tidak, kemerahan atau tidak. Sini diameter 1,5 cm. Kalau kemerahan berarti tes kulit, tes mantoknya positif, berarti dia kena TBC. Oke, antiseptik desinfektan ini untuk gigi ya. Hidrogen peroksida itu juga untuk mengeluarkan basa. Selain cuci telinga itu supaya ini untuk menyuci luka yang kotor supaya tidak terjadi tetanus, karena Clostridium tetani ya, Chlorhexidin, klorin ya, ini macam-macamnya bisa digunakan untuk desinfektan, antiseptik ya. Desinfektan itu ya untuk membunuh ya, membunuh kuman, membunuh kuman. Membunuh kuman. Mencuci luka, providon iodin ya, betadin tuh ya. Desinfektan yang lain etanol ini ya, kresol, parafin, formaldehid, ini termasuk untuk mengawetkan mayat juga ya, seperti itu. Gigi dan mulut, saya kira ini oil klorida untuk semprot ya gigi ketika cabut gigi anak-anak. Obat-obat untuk anestesi, lidokain, yaitu untuk obat gigi dan mulut ya. Ini masih gigi dan mulut ya. Diuretik, nah, diuretika ini nanti kita bahas lagi diuretika di video yang ketiga. Terima kasih, saya kira sementara demikian ya untuk untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.